Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walladzi laysa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladzi da'an nas wa arsyadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam lanjutan nilai-nilai ketauhidan yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah salat, dan kita telah sampai pada tahiyat akhir, yaitu pada bacaan tahiyat akhir di bagian syahadah tasyahud, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang diawali bacaannya dengan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ada 4 potong kalimat di sini. Yang pertama, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini potongan ini sudah kita bahas. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ini juga sudah kita bahas. Kemudian assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Nah, pada subuh ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini akan kita bahas, di mana bagian ini kalau tidak terbaca dalam salat pada tahiyat akhir, maka salat tidak sah atau salat batal. Nah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama sekali perlu kita ketahui bahwa kalimat ini adalah kalimat pintunya Islam, ya. Kalimat pintunya Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah pintu Islam. Siapapun yang mau masuk Islam, siapapun yang mau memasuki Islam, maka melalui pintunya, dia ada pintunya. Apa pintunya itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan siapapun yang mengucapkan kalimat tersebut, kalimat syahadah ini, maka dia dinyatakan telah berada dalam Islam, meskipun secara batinnya dia tidak bermaksud masuk Islam. Tapi kalau dia menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
untuk dia menunjukkan Islamnya secara zahir, maka dia dinyatakan telah masuk Islam, meskipun dalam batinnya dia tidak menghendaki Islam. Maka kita lihat suatu ketika dalam sebuah peperangan, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Usamah, sedang menghunuskan pedangnya kepada seorang musyrik dalam peperangan. Tiba-tiba ketika pedang mendekati leher musyrik tersebut dan nyaris memotong leher musyrik tersebut, maka si musyrik itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun oleh Usamah tetap menghunuskan pedangnya dan putus, terpotonglah leher musyrik tersebut dan mati. Sampai berita itu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh Rasulullah dipanggil Usamah. Rasulullah bertanya, kenapa engkau tebas leher si musyrik yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Usamah, wahai Rasulullah, dia mengucapkan itu untuk menyelamatkan dirinya saja. Dia sudah terdesak, lehernya memang sudah mau terpotong. Dia mengucapkan itu hanya untuk menyelamatkan dirinya saja, menyelamatkan nyawanya, bukan betul-betul menyatakan keislamannya. Mendengar jawaban Usamah, Rasulullah menimpali, asyaqaqta qalbah, wahai Usamah, apakah engkau tadi sempat membelah dadanya dan engkau lihat isi hatinya sehingga engkau bisa mengatakan dia mengucapkan itu bukan karena Islam? Apakah ada engkau lihat tadi? Kalau engkau tidak melihat itu, maka siapapun yang mengucapkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia telah Islam, apapun isi hatinya. Tapi kalau secara zahir dia mengucapkan itu dengan tujuan menunjukkan keislaman, maka dia wajib dinyatakan keislamannya. Dan secara fikih, mungkin juga dulu pernah kita sampaikan di awal-awal, secara fikih, barang siapa non-muslim yang ingin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah untuk menyatakan keislamannya, wajib kita muslim untuk segera mempersaksikannya. Bahkan dalam kitab Kifayatul Akhyar disebutkan, seandainya seorang khatib sedang menyampaikan khutbah, datang non-muslim masuk dari pintu masjid, dia berteriak, saya ingin masuk Islam, saya ingin bersyahadat, tolong bantu saya. Si khatib mengatakan, tunggu sebentar sampai saya selesai khutbah. Terancam khatib tersebut kafir karena menunda kalimah syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia harus segera. Jadi tidak bisa ada non-muslim datang ke kita, saya mau bersyahadat, kita sampaikan ke dia, tunggu sebentar, nanti hari Jumat kita buat pengumuman. Dia datang hari Senin, saya mau bersyahadat, saya mau masuk Islam, kita sampaikan, tunggu sebentar, nanti hari Jumat kita buat pengumuman di masjid, kita hadirkan Anda bersyahadat. Mati dia hari Selasa, yang tanggung jawab orang yang menyuruh dia menunggu sampai hari Jumat. Maka kalimah tersebut tidak bisa ditunggu, dia harus segera. Menyuruh menunggu sampai mati dia dalam keadaan
tidak sempat mengucapkan syahadat, maka orang yang menyuruh menunggu itu terancam kafir. Maka oleh karena itu, siapapun yang ingin mengucapkan syahadat, wajib segera disyahadatkan. Tak mesti kita harus alim dulu, tak mesti kita harus saleh dulu, siapapun. Adapun kemudian sebagai persaksian kepada masyarakat, itu baru disuruh datang sekali lagi. Biar ada saksi, biar bisa didokumentasi, biar keluarganya pun tahu bahwa dia telah menyatakan syahadatnya. Jadi siapapun yang ingin menyatakan syahadat wajib segera dituntun, wajib segera disyahadatkan. Dan itu merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada seseorang. Datang kepadanya orang yang mau bersyahadat, walaupun dia ahli maksiat, dia syahadatkan. Tak perlu bawa ke tengku dulu, tak perlu bawa ke ustaz, ke ulama, langsung syahadatkan. Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada anda. Li ayyahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humrin ni'am. Allah berikan hidayah seseorang melaluimu, itu lebih baik bagimu daripada seluruh dunia dan isinya. Ya, itu untung besar kita. Tiba-tiba datang orang mau bersyahadat, padahal kita ahli maksiat, langsung kita syahadatkan dia, maka kita telah menjadi orang yang menjadi jalan orang lain masuk surga. Nah, jadi kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, adalah pintu Islam. Dan siapapun yang telah masuk pintu Islam, tidak ada yang bisa mengeluarkannya. Dan itu sudah kita bahas dulu. Ya, Islam ini masuknya mudah, pintunya terbuka lebar, tidak pernah tertutup hingga matahari keluar dari barat. Ya. Adapun keluar dari Islam ini sangat sulit. Apalagi mengeluarkan orang lain dari Islam, sangat sulit, tidak mudah. Kemudian dalam syahadah ini, apa yang kita syahadahkan, apa yang kita persaksikan, yaitu kalimatut tauhid, alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalimatut tauhid, kalimat paling besar di alam ini, kalimat paling agung bagi Allah. Kalimat yang dengan kalimat tersebut Allah ciptakan alam. Kalimat yang dengan kalimat tersebut Allah utuskan para rasul. Kalimat yang dengan kalimat tersebut Allah turunkan kitab-kitabnya. Kalimat yang dengan kalimat tersebut Allah buat syariat-syariatnya. Itu makna kalimatut tauhid. Dia disebut juga dengan kalimatul ikhlas. Berarti kalimatul ikhlas, kalimat yang murni, yang bersih, yang suci. Artinya ketika kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah, kita telah siap la ma'buda illallah, tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Maka jangan sampai kemudian setelah kita mengucapkan la ilaha illallah, ada yang lain selain Allah yang kita sembah. Karena yang disembah itu bukan hanya patung. Tidak ada orang Islam sembah patung hari ini. Tapi yang ada hari ini, banyak orang menyekutukan Allah dengan materi. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara sebagian manusia itu, man yattakhidhu min dunillah, ada yang menjadikan selain Allah andada, tandingan-tandingan Allah, bukan patung.
andada, tandingan-tandingan Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Apa makna mereka menyembah tandingan-tandingan itu? Yang artinya mereka menyekutukan Allah dengan tandingan-tandingan itu. Apakah mereka sembah? Tidak. Tapi mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Mereka mencintai harta mereka sebagaimana mereka mencintai Allah, bahkan lebih daripada Allah. Ini masuk. Berarti tauhidnya tidak bersih, tidak ikhlas, tidak mukhlis. Mereka mencintai pekerjaannya sama seperti mereka mencintai Allah, bahkan lebih dari Allah. Buktinya kalau mereka bekerja, masuk waktu salat mereka tidak salat. Siapa lebih besar Allah dengan pekerjaan mereka? Lebih besar pekerjaan mereka. Ya. Mereka mencintai keluarga mereka, istri dan anak-anak mereka, mereka setarakan dengan Allah, bahkan melebihi Allah. Kalau untuk istri dan anak habis-habisan, nyawa dipertaruhkan. Tapi begitu untuk agama, untuk Allah, tidak semangat. Ya. Pas-pasan untuk Allah. Ubi mampu mentang untuk Allah. Artinya mereka menempati selain Allah setara dengan Allah. Mereka mencintai selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah, bahkan lebih daripada Allah. Intinya orang-orang yang tauhidnya tidak bersih, tidak ikhlas, tidak mukhlis, mereka menempatkan dunia setara dengan Allah. Bahkan mereka lebihkan dunia daripada Allah. Ini tidak murni tauhidnya. Karena la ilaha illallah menginginkan tauhid yang murni, yang bersih. Allah itu maha pecemburu. Ya. Allah itu maha pecemburu. Allah itu sangat cemburu. Jangan kita pikir perempuan yang sangat cemburu. Cemburu-cemburunya perempuan itu masih jauh kalah dengan Allah. Allah itu sangat pecemburu, maha pecemburu, enggak ada tandingannya pecemburunya Allah. Maka Allah tidak mau ada selain dirinya yang ditempatkan sejajar dengan Allah, tidak mau Allah. Apa coba kita lihat betapa bencinya Allah kepada orang musyrik itu. Kalau dosa-dosa yang lain Allah masih bisa mengampuninya, tapi kalau syirik Allah tidak mengampuninya. Cemburu sekali, marah sekali Allah. Ada orang yang berani menempatkan Allah setara dengan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampunkan seluruh dosa illa ayyushraka bihi, kecuali dosa syirik. Apa dosa syirik? Ada orang-orang mencoba menempatkan selain Allah setara dengan Allah, sebagai tandingan Allah. Ini makna la ilaha illallah, kalimatul ikhlas. Artinya kalimat yang murni, yang bersih, yang menghendaki tauhid yang bersih dan suci. Kemudian kalimah la ilaha illallah, Rasulullah mengatakan la ilaha illallah hisnul mu'min. La ilaha illallah adalah benteng orang beriman. Ya. Apa makna la ilaha illallah hisnul mu'min atau benteng orang beriman? Begitu seseorang mengucapkan la ilaha illallah, maka seluruh kehormatannya, darahnya, hartanya haram disentuh tanpa hak, dijaga oleh la ilaha illallah. Seperti tadi kasus Usamah tadi. Seharusnya si musyrik itu harus ditebas karena dia telah memerangi Islam. Tapi begitu dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah, pedang yang sudah sampai ke lehernya, nyaris memotong leher, harus dihentikan. Apa yang membuat pedang itu harus dihentikan? Kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di begitu agungnya kalimah la ilaha illallah, tidak boleh main-main. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan,
seandainya kalimah la ilaha illallah diletakkan di satu bagian timbangan, kemudian seluruh dunia dan isinya diletakkan di bagian yang lain, la rajahat, maka kalimah la ilaha illallah akan lebih berat dan lebih tinggi derajatnya. Ya, dia pintu Islam, kunci keselamatan dunia dan akhirat. Terakhir Rasulullah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dipastikan dia masuk surga. Ya. Ini hadis ini sudah sering kita dengar dan kita mendambakannya. Tapi faktanya dalam 1000 orang yang meninggal bisa dihitung hanya beberapa orang yang Allah berikan taufik untuk mengakhiri hidupnya la ilaha illallah. Seperti seorang petugas rohani di sebuah rumah sakit yang sudah bertugas puluhan tahun, sudah sangat tua sekali. Setiap ada pasien yang sudah sakaratul maut, dia dipanggil. Yang pasien muslim sakaratul maut, dia dipanggil untuk menuntun syahadah la ilaha illallah. Datang dia tuntun. Setiap pasien yang sakaratul maut yang meninggal dia tuntun dan dia catat namanya, dia catat semua. Sudah 1000-an lebih, selama puluhan tahun dia bekerja sampai tua, sudah 1000-an lebih orang yang dia tuntun mengucapkan la ilaha illallah. Dari 1000-an itu yang dia conteng betul-betul mengucapkan la ilaha illallah itu hanya 10 orang atau lebih sedikit. Dari 1000-an yang betul-betul dapat mengucapkan la ilaha illallah 10 orang atau lebih sedikit. Yang lainnya tidak mengucapkan la ilaha illallah. Maka tujuan kita baca asyhadu an la ilaha illallah setiap solat dalam tahiyat akhir, agar lidah kita nanti ketika mau meninggal mudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ketika diucapkan la ilaha illallah itu harus betul-betul dihayati. Jangan sepintas lalu. Ya, jangan at-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatul lillahi assalamu alayka ya nabiy wa assalamu alayna wa ala alihi la ilaha illallah. Sepintas lalu, tidak sadar ketika diucapkan itu. Tapi harus penuh kesadaran. Dihayati benar-benar, penuh ketenangan. Asyhadu an la, dan berharap dalam hati mudah-mudahan kalimat inilah yang akan menjadi penutup kehidupan kita di dunia. Asyhadu an la, maka disuruh hentakkan tangan, jari. Asyhadu an la ilaha illallah. Sunat ketika asyhadu an la disuruh angkat jari. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru kita turunkan lagi. Artinya kita ini di sini diisyaratkan agar kita sadar betul ketika mengucapkan syahadat itu. Betul-betul fokus, penuh ketegasan dalam hati. Ikrar, yubuh tanda, gaya urang peik bendera. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru diturunkan lagi, sejajarkan lagi. Nah, itu letak pentingnya kalimah syahadah yang kita ucapkan dalam tahiyat akhir. Tapi kemudian, apakah bermakna orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah ketika matinya tidak masuk surga? Karena padahal dia sudah mengucapkannya semasa hidupnya. Tidak, tetap masuk surga. Siapapun, tadi jaminan Allah, siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Baik di awal hidupnya, di tengah hidupnya, di akhir hidupnya.
Pokoknya siapapun yang pernah mengucapkan la ilaha illallah dan mempertahankannya, ada tidak musyrik, tidak kafir. Siapapun mengucapkan la ilaha illallah dipastikan masuk surga. Tapi ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang pasti masuk surga, kadang-kadang harus dibersihkan dulu dalam neraka. Na'udzubillah. Lantas, kalau semasa hidup sudah mengucapkan la ilaha illallah dan pasti masuk surga dengan ucapan itu, apa fungsinya ucapan la ilaha illallah di akhir hayat yang juga dijamin masuk surga? Ini perlu diperhatikan ya. Jadi benda hana ucapkan la ilaha illallah ka bahaya kau ya. Nanti jangan sampai seperti itu mempetu orang. Hana kahet tak tuntun, hana sayang tak, sedih tak, hana untuk mengucap la ilaha illallah. Padahal kita sendiri belum tentu, tapi mudah-mudahan kita mengakhiri hidup dengan la ilaha illallah. Nah, Ibnu Subki menjelaskan dalam kitab At-Tabaqat, tidak bermakna orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya itu tidak masuk surga. Tidak bermakna itu. Karena kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah di dalam hidupnya, meskipun tidak terucap ketika akhir hayatnya, dia tetap masuk surga. Cuman kata beliau, barang siapa yang memang Allah berikan taufik sempat mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, la'allahu, kata Ibnu Subki, mudah-mudahan dia masuk surga tanpa hisab. Artinya kemungkinan besar, kata ulama, kalau dia sempat mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat, maka itu dia sudah dapat satu kepastiannya langsung. Yang hanya sempat mengucapkan masuk surga juga. Tapi ada kemungkinan ya, melalui proses ini. Jadi tidak bermakna kemudian yang tidak mengucapkan la ilaha illallah tidak masuk surga, tetap masuk surga kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah ketika masa hidupnya. Namun demikian, kita berharap dengan berulang-ulang kita membaca syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dalam salat kita, dalam tahiyat akhir, mudah-mudahan sampai akhir hayat nanti kalimat terakhir yang keluar dari mulut kita adalah la ilaha illallah muhammadar rasulullah. InsyaAllah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.